Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coachee, dan coach. Bersama saya Alfitra dari SD Negeri 07 Timpe. Dan saya Susi Irawati dari TK Islam Bakti 91 Timpe. Saya Hesti Purwanti dari UPT SMP Negeri 2 Timpe. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu A. Gimana kabarnya Bu A? Alhamdulillah sehat. Bu Susi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu A. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Susi. Iya, Bu. Nah, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan pada saat Bu Susi melakukan coaching. Nah, di sini nanti apakah coaching yang Bu Susi lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Bu Susi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya, lalu kemudian apakah coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bu Susi dengan menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Susi akan saya ajukan kepada Bu Susi. Kompetensi apa yang akan Bu Susi kembangkan pada saat Bu Susi melaksanakan coaching nanti? Iya Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, terus yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya Bu Susi, jadi Bu Susi ini nanti ya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu Susi, dari ketiga kompetensi coaching tadi, mana nih yang paling spesifik nantinya yang akan Ibu Susi kembangkan dalam coaching Ibu nanti? Iya. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, dari kemudian Bu Susi ya, pertanyaan yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang Ibu Susi inginkan nanti nih dalam proses pelaksanaan coaching Ibu? Ya Bu, yang saya inginkan coaching yang ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke Bu Susi, untuk perbincangan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Susi. Ya. Silahkan sekarang Bu Susi melakukan coaching dengan coachee. Nanti setelah ini saya akan mengamati proses coaching Bu Susi, dan setelah mengamati kita akan melakukan kembali pasca observasi. Terima kasih Bu Susi. Iya Bu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Hes. Gimana kabar Bu Susi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Hes? Alhamdulillah Bu, seperti yang Bu Susi lihat. Sehat juga. Syukurlah Ibu. Bu, ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu Ibu Hesti? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Susi.
Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya Bu ya, cukup 15 menit ngobrol apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam kegiatan mengajarnya di kelas. Jadi masih banyak rekan-rekan saya di sekolah itu mengajar dengan menggunakan metode konvensional, ceramah, dan ceramah. Padahal kita tahu ya Bu, perkembangan zaman dan teknologi untuk saat sekarang ini sangat canggih sekali, tapi itu tidak dimanfaatkan oleh rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Jadi menurut saya itu pembelajarannya belum bervariatif, seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ini yang berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu ya. Iya betul. Begitu medianya ataupun model pembelajarannya. Iya. Masih model yang lama saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu inginkan dan Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam kegiatan mengajar di kelas, begitu Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat atau Ibu ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian model, metode, ataupun media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Mentimeter, Padlet, dan lain sebagainya yang sudah banyak marak sekali itu digunakan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau saya lihat sendiri Bu, rekan-rekan di sekolah saya itu masih mengandalkan metode yang konvensional itu tadi, ceramah, dan ceramah. Seperti itu Bu. Jadi Ibu sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya? Iya betul Bu. Itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa ya Bu ya? Sepertinya masih berada di level 5 Bu Susi, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru seniornya. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 saja. Oke, di level 5 ya Bu ya, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lebih di sekolah Ibu Hesti? Mungkin bisa ditingkatkan sampai kepada level 7 ya Bu Susi ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi ini memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan suatu perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai adanya perubahan tersebut Bu Esti? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu Susi, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin masih semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, itu secara bergantian Bu, seperti itu Bu. Oke, nanti Ibu akan merencanakan dengan metode mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain ini ada tidak strategis yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman nyaman gitu yang menyampaikan dengan pencapaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti mengkonsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal kegiatan mengajar di kelas menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif, seperti itu Bu.
Berarti Ibu ini sudah merencanakan tentang mentoring ya Bu ya? Iya. Pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana ya Ibu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang berkompeten dalam bidangnya. Jadi yang mungkin saya lakukan di sini adalah melakukan kegiatan mentoring. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah gitu Ibu? Berarti Bu Susi, saya nanti mungkin minta bantuan teman guru yang memang ahli dalam bidang IT dan juga guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariatif. Oke Bu, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan ya Bu ya mau melaksanakan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan Insya Allah saya akan melakukan itu. Kita akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang ada di sekolah, kemudian mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu, kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan yang ada di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang sudah memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya Bu ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif yang akhirnya saya tunggu nanti kabar ya Bu ya setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Ibu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Susi, saya ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan ya nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan yang ada di sekolah saya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain waktu, lain kesempatan ya Bu ya. Oke. Nah, segitu saja ya Bu ya. Iya Bu Susi, terima kasih banyak Ibu Susi ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Hesti. Udah Bu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu A. Nah, tadi Bu Susi sudah melaksanakan coaching nih dengan Bu Hesti. Nah, sebelum penutupannya Bu Susi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait proses pelaksanaan coaching yang sudah Ibu Susi laksanakan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa mengalir. Coaching untuk menceritakan permasalahan dengan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi pada proses coaching Ibu Susi dengan Ibu Hesti sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Susi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Hesti sehingga Bu Hesti bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching.
Nah, pertanyaan terakhir ya Bu. Sebelum kita tutup nih, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Akhir kata kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Ibu.